Maka betul apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu, kalau fikih tok tanpa tasawuf memang marai atos hati ini. Keras hati kita. Tapi kalau kita tasawuf tok tanpa fikih, nggak dikawal fikih, kita juga jadi zindik, jadi rawan sesat. Makanya kemudian ya, kita tidak boleh juz'iyat dalam memahami din ini. Harus betul kafah, tidak sepotong-sepotong. Dan konsep yang ditawarkan oleh Gus Baha, beliau bukan cuma saja ahli dalam masalah fikih, tidak hanya hafal Quran dan banyak hadis, tapi beliau juga seorang tasawuf yang kemudian bisa mengawal agama ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Jadi kenapa saya bisa terlibat dalam kasus terorisme? Jadi saya ini Pak itu suka yang namanya jihad, suka perang. Dulu waktu kami masih di kepolisian, kalau ada pemberangkatan ke Aceh, saya selalu ngacung. Jadi kalau ada operasi seneng bawa senjata, pengen perang. Jadi karena semangat 45 itu juga berpengaruh kepada dulu saya sekolah itu juga suka tawuran, hobi. Jadi ini tangan ada bekas kena celurit dan sebagainya. Ceritanya tobat Pak, tobat ingin belajar Islam, makanya setelah lulus daripada sekolah saya langsung mondok ke pelosok. Tapi semangat hamasah, semangat untuk perang itu nunggu sampai akhirnya orang tua nyuruh masuk polisi. Dan ketika daftar polisi, ketika di dalam pendidikan polisi, saya itu membayangkan bahwa saya sedang di hutan, sedang jihad fisabilillah. Jadi pengen jadi wali, jalurnya jalur jihad. Nah itu seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Jadi pokoknya perang, sebagaimana sahabat itu kan perang semua. Jadi seperti itu. Karena mau jadi alim alamah sulit, karena ngaji nggak tamat, keburu-buru ya kan. Ketika pas alfiyah saya pulang, nah itu kayaknya untuk jadi alim ulama nih kayaknya susah. Akhirnya saya daftar polisi, jadi mujahid aja. Jadi mujahid, dan saya bangga dengan kepolisian saya. Sampai kemudian ketika itu ada masalah Palestina diserang dan sebagainya, kemudian bagaimana kondisi kaum muslimin itu terzalimi, apalagi kata Rasulullah, man la yatama bi amrul muslimin falaysa minhum, barang siapa yang tidak itimah peduli dengan nasib kaum muslimin maka dia bukan golongan sebagai kaum muslimin. Kemudian masalul mu'min wa ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayangnya, dalam persatuannya itu seperti bagaikan satu tubuh. Nah ini menggugah saya untuk peduli dengan nasib kaum muslimin, terutama kondisi kaum muslimin yang masih belum beruntung. Nah ketika kita ingin bergabung dengan kelompok-kelompok ini, ternyata isinya kelompok-kelompok ini justru yang menampakkan sikap-sikap intoleran, sikap-sikap yang justru mudah mengkafirkan, mudah memvonis orang. Tapi satu sisi mereka peduli kepada kaum muslimin. Akhirnya saya seorang anggota Polri pun juga akhirnya tergerus rasa wawasan kebangsaan saya, kemudian rasa kecintaan saya kepada bangsa dan negeri ini seakan-akan karena gaji nggak tamat Pak, seakan-akan kalau sudah mencintai daripada negara ini berarti iman kita jadi hilang. Jadi walam yaral iman illa martabatun wahid fil hukmi, tidaklah mereka melihat keimanan kecuali satu derajat di dalam hukum. Jadi kalau udah Islam ya Islam 100%, nggak boleh ada paham-paham yang lain atau nasionalisme atau ini. Kalau kita paham ke nasionalisme berarti Islam kita hilang. Alasannya wa in asrakta la yahbata amaluka. Jadi kalau kamu melakukan sebuah kesyirikan, perbuatan syirik, maka la yahbata, maka terhapus amalan-amalan kita. Jadi seakan-akan seperti itu. Padahal melihat keimanan kekafiran itu punya cabang-cabang, yazidu wa yanqus, kadang berkurang, kadang bertambah. Apakah kemudian ketika orang-orang kafir melakukan amalan cabang-cabang keimanan lalu kita lantas kita sebut sebagai keimanan? Enggak juga. Apakah kemudian ketika seorang muslim lalu melakukan sebuah amalan kesyirikan atau amalan yang disebut dengan kekufuran, apa langsung keimanannya langsung hilang? Nih Gus Baha sering bilang
bagaimana mungkin orang yang mengucapkan orang yang kafir selama 70 tahun lalu mengucapkan satu kalimat tauhid lalu kemudian dia jadi orang beriman. Begitu juga ketika ada orang Islam yang imannya puluhan tahun, dia kiai, mulang, belajar, ngajar dan sebagainya, lalu cuma salah patok. Gus Bahas cuma gara-gara salah patok lalu kemudian imannya hilang. Ini apa-apaan? Artinya para takfir itu seperti itu memandang itu, dan akhirnya kami pun terjebak kepada paham-paham seperti itu. Saya kan dulu nggak ada kajian Gus Bahas. Coba kalau misalnya kajian Gus Bahas sudah ada pada waktu itu, mungkin kami mikir tuh, oh iya ternyata. Jadi kalau kata Gus Kausar, pokoknya orang kalau udah sama ngaji Gus Bahas, pokoknya pokoknya orang tuh kayak surga semua. Iya, surga semua. Nah itu kan memberikan harapan kita. Nah sedangkan kita itu dulu memandang orang tuh melihat Allah tuh seakan-akan cuma yu'adzib saja. Itu betul. Apa yang dikatakan Mbah itu betul. Kaum takfir ini, kaum para mudah mengkafirkan itu hanya mengenal Allah sepertinya yu'adzib saja. Mudah-mudahan diazab sama Allah. Padahal Gus Bahas cerita bagaimana sifat ghafur itu tak kok. Sikap ghafurnya itu mau ditaruh di mana nih? Makanya Gus Bahas cerita, dan itu pun lagi-lagi saya ada riwayat kayak gitu. Misalnya riwayat dia bilang ada seorang yang nyembah sujud kemudian diinjak lehernya. Wallahi katanya, demi Allah engkau nggak akan diampuni, dan Allah tersinggung, dan dia mewahyukan pada Nabi pada zaman saat itu agar Allah mengampuni orang yang menginjak leher itu, dan yang kemudian yang dia injak ini nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena menstatuskan Allah hanya cuma yu'adzib. Bahkan ketika Hawariyun pengikut Nabi Musa yang kemudian dia berjalan, Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada orang fasik yang begitu bangga kagum melihat orang soleh ini jalan, lalu dia berjalan. Karena orang soleh tersebut kemudian terburu-buru nggak mau dibarengi oleh orang fasik ini, dan kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi pada saat itu, nabinya dia berangkatkan dari orang Allah ampuni orang fasik ini dari nol, dan kemudian Allah hapus amal dia menjadi titik nol juga. Sama-sama nol. Nah ini nih yang riwayat-riwayat seperti ini saya belum pernah dapatkan. Maka saya betul-betul taslim, wah kalau begini berarti saya ini salah ini. Salah saya cara beragama seperti ini. Karena memang ternyata seorang mujahid itu kan taqaddam ala dima. Seorang mujahid ini kan terdepan dalam urusan darah, terdepan dalam urusan mal, terdepan dalam masalah kehormatan diri kaum muslimin. Itu memang kalau nggak dikawal dengan fikih, tidak dikawal dengan tasawuf, kita tuh jadi jahat, Pak. Maka betul apa yang dikatakan oleh Gus Bahas itu, kalau fikih tok tanpa tasawuf memang marai atos hati ini. Keras hati kita. Tapi kalau kita tasawuf tok tanpa fikih, nggak dikawal fikih, kita juga jadi zindik, jadi rawan sesat. Makanya kemudian kita tidak boleh juz'iyat dalam memahami din ini. Harus betul kafah, tidak sepotong-sepotong. Dan konsep yang ditawarkan oleh Gus Bahas, beliau bukan cuma saja ahli dalam masalah fikih, tidak hanya hafal Quran dan banyak hadis, tapi beliau juga seorang tasawuf yang kemudian bisa mengawal agama ini. Dan masya Allah, apa yang beliau berikan banyak semua menyindir. Beliau katakan kita tuh bisa hidup bersama ketika kita mencintai Islam, gitu juga kita bisa mencintai namanya negara ini. Tidak akan berkurang. Ternyata banyak riwayat di A'in Tutolibin, ada di Fathul Mu'in dan sebagainya. Bagaimana kecintaan kepada negara ini itu tidak mengurangi daripada nilai-nilai keislaman kita. Itu pertama, Pak, gitu. Sampai kemudian di dalam penjara itu saya ada buku yang judulnya Idah Syar'i wa Thaqafi, dan buku kitab tersebut ini saya keluar dari penjara itu 2016 awal atau akhir-akhir 2015. Saya ditahan 10 tahun oleh Densus 88. Kemudian di dalam penjara kita coba mengkaji, belajar lagi, Pak, tentang pentingnya bermadhab. Jadi sejak itu saya menganggap bahwa emang ini perkaranya, masalahnya adalah orang-orang yang nggak bermadhab. Teman-teman ini awur-awuran nggak pernah belajar ilmu alat, usul fikih, mau sholat nggak bisa, tiba-tiba dia berfatwa. Bahayanya. Dan dari situ kita mulai sadar, memang yang benarnya yang orang yang bermadhab ini. Sampai kemudian
pulang saya masih belum pede Pak untuk tobat itu, saya masih takut dibully juga ya kan? Karena kelompok ini nggak segan-segan mengatakan kafir, pengkhianat dan sebagainya. Bapak bisa lihat bagaimana di sosial media tentang Sofyan Sauri, pasti pengkhianat, dia jasus, intelijen dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan itu sangat banyak. Memang siapa saja yang bertobat dari kelompok ini, makanya jangan coba-coba ikut masuk kelompok ini. Karena kalau udah masuk bisa keluar Pak. Gitu. Kita bisa diancam dibunuh, dan saya di dalam penjara udah 2 kali diancam dibunuh, dan saya diracun 2 kali oleh kelompok-kelompok itu. Dan memang mereka, saya sering dikasih tahu, diberitakan oleh Densus atau BIN agar saya berhati-hati. Karena apa? Karena banyak orang yang mengincar saya dan mencari saya gitu, untuk agar mereka halalkan tumpahan darahnya. Gitu. Nah, makanya alhamdulillah dari situ sampai kemudian saya rajin mengikuti kajian-kajian Gus Baha. Ya kan, dan saya tertarik, ini luar biasa, punya sudut pandang yang lain. Kok saya selama ini memang betul-betul ngopinya kurang jauh selama ini. Kok ada orang salim seperti ini gitu. Akhirnya kami dengarkan Pak, tuh tiada hari pokoknya Gus Baha terus. Saya sampai beli ceramah-ceramah sebagainya, saya baca semua dan sebagainya. Kadang saya masih ada kitab Jalalain dulu, masih waktu di Peloso dan sebagainya, saya ambil lagi, dengerin Gus Baha, setel, saya manai lagi, Betawi gitu, lawan gitu, jadi manai lagi. Alhamdulillah saya bisa pulang balik ke Ahlussunnah wal Jamaah pada pemahaman yang benar. Jadi inilah yang kemudian saya akhirnya berazam harus ikrar. Sebagaimana dulu saya mengumumkan perubahan saya menjadi teroris dan sebagainya, saya juga akan mengumumkan pertobatan saya dan saya kembali. Dan ketika saya sembuh, saya tidak ingin tanggung-tanggung Pak. Kadang orang biasanya kelompok jihadis kok jauh banget langsung ke kelompok NU. Karena gini Pak, kalau masih turun kepada kelompok intoleran percuma Pak. Karena seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum dia melalui tangga-tangga dulu Pak, yang namanya intoleran, radikalis, baru teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran, sudah pasti radikal. Tetapi seorang radikal dan seorang intoleran itu belum tentu teroris. Tetapi seringkali teroris semuanya berangkat dari intoleran itu Pak. Saya tidak ujuk-ujuk jadi teroris sebelum saya intoleran dulu, menganggap bahwa musik itu haram. Nggak ada perbandingan, karena kita terpaku pada satu dalil lalu nafikan dalil-dalil yang lain. Lalu kemudian bahwa nyanyi-nyanyi itu haram, ya. Kemudian rokok haram. Kemudian apa? Semua diharamin, semua dipitah-pitahkan. Wah nggak boleh, ini nggak ada contohnya dan lain sebagainya. Haram. Semuanya haram. Padahal tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kemudian kita hukumi nggak boleh. Ada istilahnya Gus Baha sering mengutip, man ra'ahu muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan.